Mbak, ada yang baru nih. Apa itu, Mbak? Coba Mbak kesini dulu deh. Sepertinya dalam pilkada kali ini ada yang berbeda deh Mbak. Masyarakat nanti dalam menggunakan hak pilihnya harus mematuhi protokol kesehatan. Karena kita masih berada dalam adaptasi kebiasaan baru pandemi COVID-19 ini. Jadi, apa saja yang harus dipatuhi masyarakat nanti, Mbak? Begini aja yuk Mbak, kita cerita sambil jalan aja. Karena standar protokol kesehatan ini yang dipatuhi cukup banyak Mbak. Bukan hanya berlaku bagi pemilihnya, tapi juga bagi penyelenggaranya untuk mematuhi protokol kesehatan ini Mbak. Tahapan protokol kesehatan yang harus dipatuhi pada pemungutan suara pilkada serentak di masa pandemi COVID-19. Sebelum aktivitas pemungutan suara dimulai, petugas protokol kesehatan melakukan penyemprotan disinfektan di area tempat pemungutan suara. Disinfeksi ini dilakukan pada semua bilik suara dan ruangan petugas KPPS. Penyemprotan ini sebaiknya dilakukan 2 jam sebelum proses pemungutan suara dimulai. Petugas mempersiapkan alat pendukung protokol kesehatan seperti termogan, masker cadangan, sarung tangan sekali pakai, tempat sampah dibungkus plastik, tempat cuci tangan, sabun, dan hand sanitizer. Petugas protokol kesehatan dan KPPS menggunakan masker, sarung tangan, dan pelindung wajah. Selain itu diharuskan membedakan pintu masuk dan pintu keluar dengan memberi tanda. Ketika proses pemungutan suara dimulai, petugas protokol kesehatan memastikan pemilih yang datang ke area tempat pemungutan suara sudah membawa formulir C pemberitahuan, KTP elektronik, memakai masker, serta mencuci tangan dan menjaga jarak dengan pemilih lainnya. Jika pemilih tidak menggunakan masker, petugas memberikan masker cadangan yang sudah disediakan. Selanjutnya, petugas protokol kesehatan mengukur suhu tubuh pemilih menggunakan termogan. Pemilih yang suhu tubuhnya di bawah 37,3 derajat Celcius maka diperkenankan masuk ke TPS. Petugas KPPS di pintu masuk memberikan sarung tangan sekali pakai kepada pemilih. Petugas memverifikasi DPT untuk mengisi daftar hadir setelah pemilih menyerahkan formulir C pemberitahuan beserta KTP kepada petugas KPPS. Selanjutnya diarahkan untuk antre pada tempat yang sudah disediakan. Kursi tunggu pemilih diberi jarak minimal 1 hingga 1,5 meter dan di dalam TPS dibatasi maksimal berjumlah 12 orang. Ketua KPPS memanggil pemilih dan menyerahkan surat suara dan diarahkan menuju bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya. Setelah menggunakan hak pilihnya, pemilih melipat kembali surat suara dan memasukkannya ke dalam kotak suara. Selanjutnya, petugas KPPS yang berada di dekat kotak suara menyemprotkan cairan disinfeksi ke paku yang sudah digunakan untuk mencoblos agar steril kembali. Arah pintu keluar, pemilih melepaskan sebelah sarung tangannya dan mengarahkan salah satu jari tangan untuk diteteskan tinta oleh petugas KPPS sebagai bukti bahwa telah selesai menggunakan hak pilihnya. Petugas KPPS meratakan tinta menggunakan kapas sekali pakai yang telah disediakan. Sarung tangan dan kapas dibuang ke tempat sampah. Pemilih meninggalkan TPS melalui pintu keluar dan mencuci tangan, tetap menggunakan masker.
Pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat Celcius tidak diperkenankan masuk TPS dan diarahkan pada ruang khusus bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya. Pemilih khusus ini juga diwajibkan menggunakan masker dan sarung tangan. Formulir C pemberitahuan dan surat suara diserahkan petugas KPPS di ruang khusus bilik suara. Kemudian, surat suara yang sudah dicoblos dimasukkan ke dalam kotak suara oleh petugas KPPS atau dibantu pendamping. Pemberian tinta tanda sudah memilih diberikan oleh petugas KPPS di bilik khusus. Pada barisan antrian, ibu hamil diprioritaskan dalam menggunakan hak pilihnya, tidak seperti pemilih normal umumnya. Dilarang membawa anak kecil ke area TPS. Diupayakan petugas KPPS membantu pemilih lansia dan disabilitas menggunakan hak pilihnya dan mengikuti protokol kesehatan. Pemilih lansia dan disabilitas juga tetap menggunakan masker dan sarung tangan. Ribet kan? Tapi harus dipatuhi Mbak, supaya hak pilih tersampaikan. Masyarakat pun terhindar dari terinfeksinya virus corona ini. Betul Mbak, jadi kita himbau masyarakat tetap menggunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun, Jaga jarak, makan makanan bergizi, beristirahat dan berolahraga yang cukup, dan tidak panik.